Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050 akan menjelaskan makalah kami, yaitu tentang konsep dasar tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizatnya yang lain. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan secara etimologisnya, Al-Quran adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah, yaitu yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya atau di dalamnya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Yang kedua yaitu nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Alkitab. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu sesuai dengan Al-Baqarah ayat 2. Dan yang kedua yaitu Al-Furqan, pembeda, itu pembeda antara yang benar dan yang buruk. Itu Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Dan yang ketiga yaitu Az-Zikir atau pemberi peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, yaitu Quran Surat Al-Hijr. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima yaitu Asy-Syifa. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yaitu terdapat dalam surat Al-Yunus 57. Yang keenam yaitu Al-Hukum, yang artinya peraturan atau hukum. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sesekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Ra'd ayat 37. Yang ketujuh yaitu Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 39. Yang kedelapan yaitu Al-Huda atau petunjuk. Dan sesungguhnya kami tak kalah mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepada barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahannya. Itu terdapat dalam surat Al-Jin ayat 13. Yang kesembilan yaitu At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Yang ke-10 yaitu karunia. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu terdapat dalam surat An-Naml ayat 77. 11 yaitu Ar-Ruh, yang artinya ruh.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Alkitab atau Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang ke-12 yaitu Al-Bayan atau penerang. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 138. Yang ke-13 yaitu Al-Kalam. Al-Kalam itu yaitu ucapan atau firman. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Itu Quran surat At-Taubah ayat 6. Yang 14 yaitu Al-Busyra atau yaitu kabar gembira. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 102. Yang 15 itu An-Nur atau cahaya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu atau Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Itu Al-Quran. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 174. Yang ke-16 yaitu Al-Basyair, yaitu artinya pedoman. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. Yang ke-17 itu Al-Balagh, yang artinya penyampaian atau kabar. Al-Quran ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Itu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 52. Yang ke-18 itu Al-Qaul, yaitu perkataan atau ucapan. Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini atau Al-Quran kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Itu terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 50. Itu terdapat pada ayat 51. Yang C yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27 yang artinya, dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah lah pencipta alam raya ini dengan kehendaknya yang mutlak. Seorang peneliti yang merenungkan semua ciptaan Khalik akan menemukan banyak bukti untuk mematahkan klaim dan kebohongan orang-orang kafir dan musyrik, baik mengenai kehidupan yang terjadi secara kebetulan, mengenai kemampuan alam untuk memilih dan menjalankan hukum, gerakan dan kehidupannya, mengenai evolusi makhluk yang berkait meningkatnya hewan dan benda mati, maupun menurunnya manusia dari asal yang sama dengan kera. Semua itu klaim filosofi yang tidak ada kaitannya dengan sains, bahkan logika ilmu sendiri menolak klaim tersebut dan menyingkap adanya tujuan dibalik, yaitu pemalsuan kekafiran.
Jika meneliti tubuh manusia, kita akan menemukan banyak kesesuaian menentukan bahwa manusia tidak tercipta secara kebetulan atau tercipta secara evolusi dari benda mati dan hewan melalui proses alam, tetapi merupakan ciptaan sebuah kekuatan maha besar yang memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur dan merencanakannya. Kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan yang menekankan pentingnya tujuan di balik penciptaan semua makhluk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang yaitu tujuan pokok turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua yaitu petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Yang ketiga yaitu petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.